Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore maupun malam, sahabat Julak Banjar dimanapun berada. Saat ini saya melaporkan atau menyampaikan informasi tentang perkembangan terakhir jalan menuju Kubah Datu Kelampayan di akhir bulan Desember 2023 ini. Alhamdulillah jalan sudah tembus, dan saat ini saya sudah berada di belakang Kubah, tepatnya di posisi terminal yang nyambung dengan jalan utama, jalan baru, jalan ke Kubah Datu Kelampayan. Dan ini adalah merupakan bangunan induk dari terminal. Di atas ada menara yang ya cukup megah, namun belum berfungsi dengan baik. Mungkin dengan adanya jalan baru ini akan membuat kondisinya lebih baik lagi. Oke, ini kondisi pagi di tanggal 24 Desember 2023, sekitar jam 6.30, masih pagi. Ini Kubah Datu Kelampayan dan masjid yang terlihat kubahnya. Oke, ini kondisi taman yang nantinya akan difungsikan mungkin sebagai terminal, karena ada dua terminal di sini. Ada yang di samping Kubah, tidak terlalu jauh di belakang Kubah, dan ini yang ada di agak jauh dari Kubah. Ini sudah ya disiapkan sedemikian rupa sehingga nantinya mobil-mobil besar, bis atau mobil lainnya ini bisa parkir di lingkungan sini. Ini kondisi terminal mobil yang ada di samping Kubah yang lama ya, yang biasa dipakai dan nantinya akan difungsikan, juga disebut digunakan untuk parkir, tapi dengan adanya jalan yang baru ini santai. Ini jalan ke belakang. Si batu-batu. Pembuangan sampah. Ini sungai yang dulunya bisa dipakai sekarang sudah sempit.
infrastrukturnya sudah siap, cuma tidak digunakan secara penuh karena ya, jalan yang dibuat untuk jalan utamanya masih belum selesai. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nyambung, sudah selesai, dan nantinya taman atau lingkungan yang sudah disiapkan ini akan difungsikan. Nah, ini kita sudah memasuki jalan yang baru, jalan yang utama nantinya, jalan utama ke Kubah Datuk Kelampaian. Masih dalam proses pengerjaan, pembuatan siring, penguatan jalan dengan aspal kasar. Nah, ini kita sudah di posisi yang kubahnya, menara kubah ini. Mudah-mudahan segera diselesaikan sehingga tahun 2024 jalan ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya peziarah yang akan mengunjungi makam atau kubah Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sudah menjadi ikon utama wisata religi di Kalimantan Selatan. Kita telusuri jalan yang masih baru di aspal kasar ini, yang sudah ditinggikan sedemikian rupa namun belum disiring kanan kirinya. Ini masih aspal kasar, sebelum aspal yang lebih halus lagi. Ini ada beberapa meter atau mungkin 1 kilometer dari kubah Datuk Kelampaian tadi. Ini kita ke arah barat, jadi jalan ini memanjang dari timur ke barat yang panjangnya sekitar 6 km. Nanti kita akan sampai di jembatan Sultan Musta'in Billah yang berada di desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Sedangkan makam Datuk Kelampaian itu posisinya atau letaknya berada di desa Kelampaian, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Ya, jadi jaraknya kalau secara geografis dengan jalan yang lama itu hampir 10 kilo lebih dari kota Martapura, atau lebih dari itu. Kalau sekarang dengan menggunakan jalur baru ini, jarak tempuhnya mungkin hanya 7 kilo atau 8 kilo, dan tidak melewati jalan perkampungan yang padat penduduk dan jalannya sempit. Jadi ini jadi jalan utama yang menjadi jalur yang disiapkan secara khusus untuk para peziarah, sehingga lebih memudahkan, lebih cepat dan lebih nyaman. Lebar jalan ini 20 meter, secara keseluruhannya 20 meter, dan relatif lurus, membentang lurus.
Nah, ini sekitarnya, lingkungan sekitarnya masih kosong karena ini adalah lahan persawahan masyarakat Desa Kalampayat. Ya, ini masih penguatan, masih belum diaspal. Ya. Ini sawah-sawah sudah mulai berair karena hujan sudah mulai turun dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, ini nantinya akan menjadi lahan memancing bagi masyarakat, karena daerah ini daerah yang dikenal sebagai penghasil ikan, seperti ikan papuyo atau betok, ikan gabus atau di sini disebut ikan haruan, dan ikan-ikan air tawar lainnya. Nah, demikian juga di sini merupakan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, karena di sini biasa dikenal juga sebagai penghasil jeruk. Nah, kalau di samping bertani, tanam padi, masyarakat juga berkebun di sekitar persawahannya dengan kebanyakannya menggunakan jeruk atau dalam bahasa sini limau. Ada juga yang beternak. Nah, ini alat berat yang masih standby. Wah, ini masih. Nah, ini. Jadi ada sawah, ada kebun tumpang sari. Limau atau jeruk ini. Jeruk manis. Oke, kita masuki kawasan atau jalur yang sudah diaspal halus. Ya, tapi kanan kirinya juga masih belum disiring. Tapi sudah enak. Oke. Nah, ini beberapa rumah baru yang baru saja dibangun atau baru selesai dibangun dan masih belum didiami, belum ditinggali. Lumayan sudah banyak rumah-rumah, karena di sini ada usaha penggemukan itik. Masyarakat di sini masyarakat yang pada umumnya selain bertani juga menernakkan itik ya, untuk diambil telur atau digemukkan. Nah, ini lahan persawahan yang ada beberapa lahan yang ditanami padi. Dan itik. Nah, ini itik, lahannya banyak, luas, dan tentunya banyak berpotensi makanannya yang bisa disantap. Oke, ini sungai-sungai kecil yang sudah
pasang gorong-gorong tapi masih belum diaspal. Ini sudah diaspal halus, tapi samping kiri kanannya belum diberi sering beton ya. Ini banyak lahan kebun sini, ada kelapa, ada jeruk, limau. Nah, itu sebuah kampung yang dulunya dianggap terpencil, sulit dijangkau dengan jalan darat, sekarang sudah terbuka. Desa Ngungguraya, ada jalannya, aliran listrik juga sudah masuk. Nah, dengan adanya jalan ini mereka sudah tidak lagi terisolir, sudah mudah menjangkau menggunakan jalur darat. Oke, sebelah sini sudah selesai dibuatkan siring dan sudah penambahan tanah uruk. Jalannya sudah diaspal dengan mulus ya. Ini sudah mulus. Oke. Ini desa Akar Begantung wilayahnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu Kalampayan Ilir, dan ini desa Akar Begantung. Oke, di depan kita ini ada sungai yang lumayan besar, dan ini masih belum dipasang box betonnya karena ini sungai yang cukup dalam meski tidak terlalu besar. Namun ini penting bagi masyarakat karena di sini jadi jalur lalu lintas menggunakan perahu kecil atau jukung. Nah, ini sungainya. Ini yang menjadi box betonnya lumayan banyak ya. Ini masih proses pengerjaan siring oleh masyarakat sekitar yang dipekerjakan, dan material masih menumpuk di sini, termasuk alat-alat berat yang nantinya akan membantu proses penguatan atau pemerataan tanah uruknya. Nah, di depan ini ada jalan yang sudah lama selesai, sudah diaspal mungkin setahun yang lalu. Sudah ada marka jalannya juga, garis putih. Ini sudah beberapa kali diaspal. Alat beratnya juga masih di sini. Ya. Kita memasuki kawasan jembatan yang lumayan lebar, lumayan panjang, dan lumayan lama ini dikerjakan. Jembatan beton yang masih dalam proses pengerjaan.
Ini jembatan yang terpanjang di jalur Jalan Kubah. Jambatannya dalam proses, ini mungkin sudah 3 bulan atau 4 bulan sudah dikerjakan. Karena jalur Jalan Kubah ini pas sejalur dengan sungai, jadi searah dengan arah sungai. Jadi sebenarnya sungainya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, cuma jalurnya ini sama searah dengan jalan. Ini sungainya yang arah jembatan ini ke arah timur, ke arah Kubah. Jadi proses yang lumayan lama jembatan ini, karena cukup panjang, hampir 20 atau lebih. Jadi sudah mungkin tinggal 30% lagi. Itu arah ke Kalampayan. Nah, kalau ini kita arah ke Desa Sungai Ketano, Jembatan Sultan Mustain. Rumah baru, rumah masyarakat yang sudah berpindah. Karena ini jalan masa depan di sini bagi mereka. Akan ramai 5 atau 10 tahun yang akan datang, ini sudah penuh dengan perumahan masyarakat. Oke, kita selesai di sini dulu untuk jalur jembatan.